Fa in hajuka, maka jika kamu Muhammad didebat oleh mereka, fakul maka katakanlah Muhammad, aslamtu, saya berserah diri, wajhiya lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manittaba'ani, dan orang-orang dan juga orang-orang yang mengikutiku. Tadi Gusti Allah ngomong nang kanjeng Nabi, hei Muhammad, lek ono sing ngejak debat nang awakmu masalah apapun, ngomong aku apa jare Gusti Allah. Manten ya. Manten-manten, dan orang-orang yang mengikutiku juga sama apa jare Gusti Allah. Namanya berserah diri, namanya Islam. Dijak lapopo gak lek Gusti Allah enggak, ya enggak, lek Gusti Allah iya ya iya, ngoten jane apa jare Gusti Allah. Lek Allah iku mang diartekno kebenaran. Allah itu al-haq, aku apa jare kebenaran. Lek iki mang bener ya tak lakoni, lek gak bener ya gak. Kan iku namanya ceritane nek mriki. Wa qulil ladzina utul kitab, dan katakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab, wal ummiyina, dan orang-orang yang tidak bisa membaca kitab. Aslamtum, apakah kamu berislam, apakah kamu berserah diri kepada Allah? Dadi kanjeng Muhammad dikon ngomong nang wong sing iso maca kitab utawa gak iso maca kitab. Dadi wongne wonten kali ya. Ana sing ngerti, ana sing gak ngerti, ngono ya. Lek kapan kongkon ngomong, apa sampean iku wis berserah diri nang Gusti Allah? Terus fa in aslamu, maka jika kamu sudah berserah diri kepada Allah, faqadih tadau, maka kamu adalah termasuk orang yang mendapat hidayah. Wa in tawallau, dan jika kamu sekalian berpaling dari berserah diri, ya, fa innama alaikal balak, maka sesungguhnya saya ini hanya berkewajiban menyampaikan. Ngaten ceritane kanjeng Nabi ngoten. Wong-wong dijak, wong, Mas yo wongku mangko pinter utawa gak pinter, maksudnya iso maca kitab gak iso maca kitab, sampean wis berserah diri apa gak nang Gusti Allah? Oh wis, ngaten umpama ya. Kalau sudah berarti sampean ini sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa sampean sudah tahu ini benar dan salah dan sampean berjalan di kebenaran? Oh sudah. Oh berarti sampean sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Jika orang itu tidak melakukan kebenaran, tidak mau berserah diri kepada Allah, maka kanjeng Muhammad dikongkon ngomong, aku hanya menyampaikan saja, tidak memaksa, tidak mengajak. Makanya ini nyampe no, oh iki gak oleh, iki oleh, iki bener, iki salah. Iku kewajiban kanjeng Nabi. Apa meneh kewajibane kiai. Dadi kuwabeh niku kewajibane nyampekno to. Wong tuwa nang anak, nang bojo cuma menyampaikan. Nah, dilakoni apa tidak iku mangko urusane Gusti Allah. Nah, bojo kok nglakoni salah, iki salah. Umpama kene iku mangsakaken ya dikongkon bener. Ngoten ya. Dadi lek koyo sampean kabeh kan lek nang bojo nang anak kudune kan sakaken. Aja sampai bojo mbek anak nglakoni salah. Dadi memang harus diusahakan ke arah kebenaran. Niku mau terus kula terusaken. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu maha mengetahui akan perilaku hambanya. Jadi wis Allah wis eruh. Kula terusaken, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina, dan orang-orang yang membunuh para nabi, bi ghairi haq, maka itu bukanlah kebenaran. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan barang siapa yang membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, minan nasi, kepada seluruh manusia, fabasirhum, maka berilah kabar gembira mereka, bi adzabin alim, dengan adab yang pedih.
ngeten. Niki lek zamane critane ngeten. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, artinya wong sing gak percaya ambek kebenaran, ngeten ya. Gak percaya bahwa kebenaran iku mangko perintah Tuhan. Allah kan merintah kebenaran dan menjauhi kesalahan. Dan orang-orang yang membunuh Nabi itu tidak benar. Juga orang-orang yang membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Artinya membunuh itu maka bisa diartikan ngelek-ngelekno wong sing apik. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Jadi apa ono wong sing ngelek-ngelekno wong sing apik nggih kathah. Dadi wong wis bener-bener apik, umpama Gus Dur ngoten ya. Umpama kiai-kiai ngono. Dielek-elekno, ini namanya difitnah. Maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa ada siksa Allah yang pedih. Mereka pasti disiksa. Nah, ini ojo ngelek-ngelekno wong apik, ngelekno kancane pun gak boleh kan ngoten ceritane. Ulaikal ladina, maka mereka itulah orang-orang habitat yang akan musnah akmaluhum amalnya fid dunya wal akhirah, ya dunya ya akhirat, wa malahum dan bagi mereka min nasirin tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi wong sing nglakoni ngelekno orang lain maka amalnya akan musnah. Nah, dan tadi bahayae mulane kula sampean kabeh lek iso nggih ngomongno orang lain iku mangko ojo eleke lek ngomong apike. Lek ngomongno eleke di ayat iki dikhawatirkan bahwa amal kita itu musnah. Terus kita nggak akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Jadi bahaya orang yang ngelek-ngelekno orang lain. Jadi juga berusaha. Maka kan Nabi mengatakan bila tidak bisa bicara baik, kita gak iso ngomongno apike wong, lebih baik diam. Iso aku kok ngomongno apike wong ngarasa-rasin ngomong ya, luwih apik meneng ae. Wong ku elek nemen yo. Kan kene ngomongno apike gak iso. Meneng ae wis, ora usah ngomong eleke. Nek Al-Qur'an juga ono contone kok bantahan. Al-Qur'an kok ngomongno Firaun kan ngono ya. Firaun kan elek, ngomongno iblis, ngomongno setan kan elek ngono kan. Kalau bicara iku mangko untuk ibarat ya Abu Jahal, Abu Lahab kan elek. Kok Quran ngomongno lek untuk ibarat tidak ada tujuan sama sekali untuk menjatuhkan, maka juga nggak apa-apa. Ojo koyo wong iku lho. Tapi kita nggak punya niat sekali sama sekali. Lek iso sing diomongno mang yo gak koncone nggak kenal. Summa yatawallau, maka kemudian ada yang berpaling fariqum minhum, sebagian dari mereka, maka yang berpaling dari Al-Qur'an wahum mu'ridun, mereka adalah termasuk orang yang membelakangi kebenaran. Artinya sing gak ngrekenang kebenaran. Jadi lek iso hukum iku mangko umpama ana perdebatan kita kembali kepada Al-Qur'an. Lek gak gelem nang Al-Qur'an berarti orang itu membelakangi kebenaran. Wahum mu'ridun. Dzalika bi annahum, demikian juga bi annahum, sesungguhnya bagi mereka qalu, mereka mengatakan la tamasanan naru, tidaklah kami tersentuh api neraka illa ayyamam ma'duda, kecuali beberapa hari yang sudah terhitung. Jadi mereka ono keyakinan sing di pendapat-pendapat ngono iku mau koyok-koyok wis ora disentuh api neraka kecuali beberapa hari yang terhitung, artinya nggak sampai minggu. Wa ghurahum, mereka ditipu atau dibohongi fi dinihim, oleh keyakinan mereka, maka anu yaftarun, sebab kebiasaan mereka mengada-adakan keyakinannya. Jadi ono wong-wong nggih mungkin kula sampean kabeh sing duwe keyakinan kebiasaan, sing keyakinan iku mang wis yakin koyok-koyok awak iki mangko
iso slamet teko neraka lan tamasanan naru ilai ayam makduda. Selamat enggak tersentuh kok neraka. Duduk temenan hanya dibohongi oleh keyakinannya sendiri karena kok kebiasaane ngomong. Tadi onten wong sing duwe keyakinan ngoten. Wis tak jamin sampean nek melok aku gak sampai nang neraka. Bayar 1 juta tapi. Oh iya, 1 juta. Kok tak jamin. Jadi iku ono keyakinan kebiasaan ngomong terus ngono. Jadi pokoknya sampean wis melok aku tak kei surat resmi grupku ngono ya. Wis melok grupku iki jaminan sampean gak tersentuh api neraka. Iku ono ngoten niku. Niku keyakinan sing kebiasaan itu dibohongi, namanya wa ghorohum fi dinihim. Mereka dibohongi oleh keyakinannya. Jadi yo iso yakin nang sini dan pengikuti yo yakin, tapi dibohongi oleh keyakinannya. Tapi lek jujur di Al-Qur'an dikembalikan kepada Al-Qur'an, maka surga itu sederhana. Al-jannatu lil muttaqin kula baleni nggih biasae. Maka Al-Qur'an iki sekupatahe mriki lek onten sing ngomong disimpulkan hanya satu adalah untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Bahwa di dalam kitab ini adalah petunjuk untuk menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah al-jannatu lil muttaqin. Seperti apa takwa itu? Merasakan segala apa yang kita lakukan itu merasakan diperintah Allah, maka itu takwa. Kayak kita menjauhi kesalahan, merasakan aku dilarang oleh Allah. Merasakan seperti itu. Jadi menjalankan kebaikan pun enggak golek derajat. Bah menjauhi kesalahan pun juga enggak takut neraka. Tapi aku sedang dilarang Tuhan, bukan saya. Aku gak nglakoni maksiat supaya gak mlebu neraka. Enggak seperti itu. Lek seperti itu namanya nanti belum takwa. Kalau takwa adalah saya enggak melakukan kesalahan karena saya dilarang oleh Allah titik. Saya melakukan kebenaran dan kebaikan karena saya merasakan diperintah oleh Allah. Itu namanya takwa. Sederhana. Kunci ini enggak perlu dijamin ambek keyakinan sing enggak pasti. Ya, keyakinan Gusti Allah adalah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah tidak menepati janji. Mun protesaken. Fa kaifa idza jama'nahum? Bagaimanakah ketika nanti kamu semua dikumpulkan liyaumin la raiban fi, di hari la raiban fi, hari kepastian atau hari akhirat. Wa wufiyat, dan ketika itu kamu semua disempurnakan kulu nafsin, setiap jiwa kula sampan kabeh, maka sabat apa-apa yang balasan dari apa-apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana nanti saat kita dikumpulkan nanti di akhirat, di hari yang pasti, hari kepastian, kita wis disempurnakno. Disempurnakno ngeten artine. Wafufiyat niki. Diitung wis kabeh diitung, dijangkepi. Apa-apa sing dilakoni disempurnakno, ditotal. Sing salah ya oleh salahe, sing bener ya oleh benere. Wahum la yudlamun, dan bagi mereka tidak ada satupun yang dirugikan oleh Allah. Jadi setiap perbuatan apapun yang kita lakukan atas nama perintah Allah, menjauhi atas nama larangan Allah, maka nanti ada urusan dengan Allah sing kita iku mangko ono nilaine. Nah niku namanya wa wufiyat kullu nafsin makasabat wa hum la yudlamun. Niki bagi orang-orang sing berhubungan dengan Allah tidak akan pernah dirugikan. Untuk disakan. Kulillahumma, katakanlah, ya Allah, duhai Allah, malikul mulki. Nah, malikul mulki ada
artinya rajanya raja. Ya. Jadi katakanlah bahwa Allah itu rajanya raja. Atau kalau artinya malikinas itu adalah yang menguasai manusia atau yang merajai manusia, maka malikul mulki yang menguasai kekuasaan. Tu'til mulka, maka Allah itu akan memberi kekuasaan, memberi jabatan, memberi derajat mantasa'a bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka, maka Allah juga akan mencabut kekuasaan, mencabut derajat, mencabut jabatan bagi miman tasa'a, bagi orang-orang juga yang dikehendakinya. Ceritanya ngeten. Kongkon ngomong, katakanlah bahwa sing ngangkat derajate menungso iku Gusti Allah. Sing ngedukno derajate menungso juga Gusti Allah. Gak usah khawatir didukno derajate ambil orang lain. Gak usah butuh orang lain untuk mengangkat derajat kita. Karena yang mengangkat dan menjatuhkan itu Allah sendiri. Maka kalau digandeng nonwik kul huwallahu ahad adalah Allahu somad. Hanya Allah lah tempat bergantung. Satu-satunya. Jadi Allahu ahad, satu-satunya hanya Allah lah yang Allahu somad, yang tempat bergantung. Jadi kita cek enggak grogi dalam hidup ini, kita enggak takut apapun karena semuanya adalah Allah. Pun bertesakan waktu izuman tasa, Allah akan mengangkat keagungan, kemuliaan bagi orang-orang yang dikehendaki. Waktu diluman tasa juga akan menghinakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya, tetap bergantung kepada Allah. Jadi Allah lah yang mengangkat kembali seperti tadi, juga yang menjatuhkan juga Allah. Maka kita harus sering-sering ngomong kul huwallahu ahad, Allahu somad dalam kategori dek jiwa. Nek secara lahir yo tahlil wis diurui kongkon maca kul huwallahu ahad sing ping akeh ping 3 Allahu somad. Tapi bacaan yang secara lahiriah tidak menyentuh batiniah, tidak menyentuh jiwa, maka itu belum menjadi ketergantungan kepada Allah. Tapi nek kita sudah bergantung kepada Allah, maka katakanlah bahwa Allah lah yang menghinakan orang, juga yang meninggikan orang. Jadi kejadian apapun di lingkungan kita sing kita kabeh iso ndelok ana derajate wong kok dhuwur Gusti Allah sing gawe, ya. Ana derajate wong endek Gusti Allah sing gawe. Wis sing ngatur kabeh Gusti Allah. Dadi enggak usah di kepingini, gak usah dicemburoni, gak usah di apapun, memang sudah ditentukan Allah. Itu masalah dunia. Tapi derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya derajat yang sebenar-benarnya di sisi Allah adalah takwa. Sing koyo ngaji winginane kan sing kula cerita derajate ana wong kumong sing dikai harta benda yang banyak, dikai mobil mewah, dikai emas berlian, dikai perak, dikai tanah sing luas ombo, dikai peternakan yang luas dan banyak. Moro Allah ngomongin di ayat berikutnya, maukah kamu kuberitahukan yang lebih baik dari itu? Nah, ngeten iki ayat sing nanti ngajeni. Unabbiukum bi khairin min dzalikum. Maukah kamu yang ku berikan tahu bahwa ada yang lebih baik dari semua itu adalah lilladzina taqau inda rabbihim, yaitu orang-orang yang punya derajat takwa di sisi Allah. Mulane kalau ngomong koyo ngoten wau, kita wis iku mang cuman bebiare dunya. Ya, dikei mulya ya alhamdulillah, dikei sugih alhamdulillah, dikei seneng alhamdulillah, dikei waras alhamdulillah. Kok dikei soro, dikei susah, wong menungso kadang seneng ya kadang susah, ngomong astagfirullah. Itu cukup. Dan ya, untuk menetralkan lek kapan dhuwur gak keduwuren, lek endek ya gak kendeken. Kita tetap kembali kepada Allah. Mun keterusaken
Innaka ngeten. Biyadikal khair, maka di tangan engkau lah ya Allah segala bentuk kebaikan. Terus ngeten. Biyadikal khair, di tangan engkau lah ya Allah segala bentuk kebaikan. Kalimat di tangan ini bukan Allah punya tangan, ngerti ya. Jadi ini kalimat tafsir, kalimat ibarat, artinya di dalam kekuasaan Allah lah segala kebaikan. Maka di genggaman Allah lah segala bentuk kebaikan. Di dalam perlindungan Allah lah segala bentuk kebaikan. Begitu kita masuk di dalam kebaikan, maka kita dalam perlindungan Allah. Lek kita enggak dalam kebaikan, maka kita lepas dari perlindungan Allah. Perlindungan Allah adalah kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Pelepasan dari perlindungan Allah adalah penderitaan, siksaan, atau dalam akhiratnya adalah neraka. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya luas mangke, kapan-kapan lek ketemu ceritane innaka ala kulli syai'in qadir iku pas lek belum ketemu ceritane gak bisa diceritane sak. Pun terusaken tulijul laila fin nahari, Allah lah yang memasukkan malam kepada siang, wa tulijun nahari fil laili, dan Allah lah yang memasukkan siang kepada malam, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan Allah yang mengeluarkan hidup kepada kematian, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, dan Allah lah yang mengeluarkan mati kepada kehidupan. Ngeten. Dadi awake dhewe niki pertamae nek niki disebutno Gusti Allah lah sing mengeluarkan hidup dari mati. Sesungguhnya kita itu dulunya mati. Mati itu enggak ada. Dikeluarkan kepada dunia, kepada kehidupan. Itu Allah mengeluarkan. Setelah itu Allah mengeluarkan dari hidup kepada kematian, kepada kematian kembali. Terus wonten terusi ayat di lain ayat, maka setelah itu oleh Allah dihidupkan, wa ilahi turja'un, dikembalikan kepada yang sesungguhnya alam akhirat niku. Terus wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab, dan Allah memberi kepada setiap manusia sesuai dengan yang dikehendaki Allah bighairi hisab, tanpa hitungan. Dan ini ceritanya penting niki. Wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab, niki kata ayat sing ngoten iki nggih ketemu bolak-balik ngaji nggih ketemu. Iki penegasan kok Gusti Allah mari ngomong sing kata-kata koyo niku wau, ditegasno di akhir ayat ini bahwa Allah itu memberi kepada manusia tanpa hitungan. Jadi Allah ngkei waras kula sampean kabeh. Warase tangan iso obah ngeten nggih. Kadang awe nyabut nggih, nyabut moro jenenge stroke lumpuh ngeten nggih. Waras moro loro ngeten nggih. Ini Allah memberi tanpa hitungan. Artinya Allah gak bales, gak njuk balesan. Ngeten lho. Lek umpama awake loro nang dokter njuk waras kan ndek njuk bayar ya. Nah, tapi awake dikek waras mbek Gusti Allah sing koyo ngene iki mau gak pernah Allah njuk bayaran. Ngeten nggih. Awake gak iso nafas, njuk nafas nang dokter njuk bayaran. Tapi Allah memberi nafas kepada kita, Allah watar zuku mantasa ubi hisab, memberi tanpa hitungan, enggak usah hitung. Tadi ikhlas ya bener. Allah itu dalile wonten di Asmaul Husna niku ada 99 nama Allah atau sifatnya Allah. Iku mangko salah satunya adalah Allah itu ikhlas. Artinya apa? Memberi tanpa hitungan sama sekali. Dan tadi kita nggak perlu khawatir ono hitungan ditagih mbek Gusti Allah besok nggak ono. Hanya kita dihitungi tok, lek kita manut jenenge takwa, lek kita gak manut jenenge kafir. Hanya itu tok. Terus kalau terusaken la yatakhidul mu'minina kafirina, janganlah kamu meninggalkan orang mukmin dan menjadikan orang kafir aulia, kekasih utawa teman, min dunil mukminina, dengan meninggalkan orang-orang yang iman. Artinya iso ngeten. Ojo ninggalno wong-wong sing bener terus melok wong-wong sing salah,
gandengan ambek wong sing lakoni salah dengan meninggalkan kebenaran nih orang-orang yang benar. Jadi mek petunjuk tok niki. Lah iso kan urip niki ojo ninggalno kebenaran dan gandeng ambek kesalahan. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu falaisa minallahi, maka tidak akan ditolong oleh Allah fi syai'in, di segala bidang, illa antataku minhum, kecuali orang itu yang bertakwa di antara mereka, tuqatihi, dengan takwa yang sebenarnya, wa yuhadzirukumullah, dan Allah itu hadir di diri kita, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah itu hadir kepada kita semuanya. Allah itu hadir di dalam kita semuanya. Artinya apa? Ada terus. Jadi Allah itu ada terus di diri kita. Jadi Allah eruh awake dhewe ninggalno kebenaran, nglakoni kesehatan, selalu ada Allah. Wa ila wahil masir, dan kepada Allah tempatnya kita kembali dan bergantung. Kul intufu ma fi sudurikum, katakanlah Muhammad, intufu, jika kamu semuanya, ma fi sudurikum, menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, autubduhu, atau menampakkan apa yang ada dalam pikiranmu, ya'lamhullahu, Allah tahu. Jadi kita itu tidak bisa berbohong, ya. Masih ngomong kebenaran, iku mangko benar sing temenan utawa benar sing goro, ngomono Allah, ngeten ya. Ya, kita kan punya keyakinan bahwa semuanya yang ada ini milik Allah, ini ya. Wah, kabeh iki milik Allah, ora ngomongin aja. Iki milik Allah, iki milik Allah. Allah ronde hati kita itu sudah seperti itu apa enggak, itu Allah tahu, ngoten ya. Lah secara syariat kita ngomong ae, iki HP-ku, iki rokokku, ngoten ya. Tapi di dalam jiwa kita mengatakan ini milik Allah. Sing dilihat inna wa la yanduru ila aswamikum balaki yanduru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat lahir kita, kata-kata kita, tapi Allah melihat di dalam jiwa kita seperti apa. Artinya napa? Jadi kita wis melakukan kebenaran sing kaya apa nggih? Mau salat lah, mau salat. Salat ini kita merasakan perintah Allah apa enggak? Kita beramal sedekah. Iki merasakan melaksanakan perintah Allah apa enggak? Awuru, ngoten lho. Jadi masih kita ngomong aku amal iki yo nglaksanakno perintah Allah, tapi di hati iki mang ono terbersit dengan pikiran lain, aku amal iki supaya aku mang cek nih sugih, ngono ya ngono. Ya umpama ya cek oleh balen akeh. Nah, iku Allah tahu ngoten. Kita karena Allah apa tidak itu tahu. Nah, apapun yang kita lakukan oleh ngomong apa ae, ngomong ngeten. Aku loro tak suwukna wis nang kono. Secara lahiriah kita kan nyuwukno. Tapi secara jiwa kita merasakan bahwa aku nyuwukna iki diperintah Allah, itu Allah tahu. Bener. Jadi lahirin nanti ae sampean enggak apa-apa, bener. Sing penting jiwa ini merasakan diperintah Allah. Itu karena Allah tahu di dalam hati kita. Terus kita terusaken wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu juga mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ala wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Masalahnya kula ngomongnya dan ala kulli syai'in qadir nu kalimat kata suatu saat nggih. Kadang-kadang kula meneng merenung niku nemu sing halal besar di ala kulli syai'in qadir. Tapi lek dereng ketemu ngeten disampaikan enggak iso. Kin insyaallah penting. Masalahnya di setiap ayat ini ada ala kulli syai'in qadir. Ben kok tesaken diri. Yauma tajidu kullu nafsin. Ada hari yang kita dipertemukan setiap jiwa kita nanti ma'amilat, dengan apa-apa yang kita lakukan, min khairin, dari kebagusan itu, muhdoron, dihadapkan kepada kita, wa ma'amilat, juga apa-apa yang kita lakukan, min su'in, dari perbuatan yang buruk. Wonten dino besok masih gak besok saiki kena. Dadi ngeten lho, ilmu niki
jenenge fidini wa dunya wal akhirah. Dunya juga akhirat. Kayak sampan ana krungu ngomong bahwa ilmu iku dunya, nggih monggo, karena ilmu juga dunya. Ilmu akhirat ya monggo, karena ilmu itu juga akhirat. Lek ngaji kula sampan kabeh saiki tak jangkepno, dunya diomongno, akhirat juga diomongno. Ngeten. Lek secara dunya Allah juga menghadapkan kepada diri kita. Iki lho apik, iki lho elek. Ngeten. Iki dunya. Direken ambek kula sampan kabeh monggo, gak direken nggih monggo. Tetep Allah ngomong diadepno nang kita, iki elek niki apik. Di akhirat nanti juga dihadapkan nang awake dhewe. Dadi kula sampan kabeh kali Gusti Allah umpama kate disiksa, kula iki salah apa Gusti Allah didodono ambek Gusti Allah. Umum kita punya nilai di sisi Allah, kita punya nilai pahala, ya didodono ambek Gusti Allah. Namanya yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaron wa ma amilat min su'in. Kita akan ditemukan, dihadapkan, ditampakkan kebaikan kita dan keburukan kita nanti di hadapan kita. Lau an bainaha wa bainahu tawaddu lau anna bainaha wa bainahu. Dan ada orang-orang itu yang mengatakan, aku enggak suka sakjane dihadapkan seperti ini. Enten ya. Ono ama dan baitan, aku kepingin ada kok perkara iki. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah itu menampakkan siksanya. Lek wau kan ngomongi wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah itu hadir di dalam diri kita. Dan niki wa yuhadzirukumullahu nafsahu, Allah tetap menampakkan hal-hal seperti itu. Seneng gak seneng awake dhewe dituduhi elek dan apik. Ngoten ya. Wallahu raufum bil ibad, Allah itu sebenarnya adalah maha welas, maha pengasih kepada hambanya. Matrisaken. Kul in kuntum tuhibbunallah. Ambil ngombe sik-sik ini Kak. Ayo sih, ngombe. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin dicintai Allah. Artinya yang kedua ini, dicintai Allah atau mencintai Allah. Jika kamu semuanya ingin dicintai Allah atau ingin bisa menjadi mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa-apa yang aku lakukan. Kan Nabi ngomongin ngoten. Muhammad, katakanlah kepada umat-umatmu, lek kepingin dicintai Allah, ngen ya, utawa disebut mencintai Allah, maka katakanlah kongkon mengikuti Kanjeng Nabi. Lek mengikuti Kanjeng Nabi nopo? Kanjeng Nabi itu adalah lek sifatnya kata kan ono tabrek, amanah, sidik, jujur, nggih, menyampaikan dan lain-lain ya. Tapi sing paling pokok adalah mengikuti Kanjeng Nabi ada dua. Satu, Kanjeng Nabi adalah rahmatan lil alamin, punya kasih sayang rasa kepada setiap manusia. Artinya nopo? Kanjeng Nabi tidak ada rasa kebencian. Mengikuti Kanjeng Nabi satu itu. Kedua, Kanjeng Nabi adalah bu'istu li utami makarimah akhlak, adalah orang yang melakukan setiap perbuatan tawadhu. Nah, tawadhu artinya apa? Akhlaknya baik. Ada dua ya. Nah, ingin dicintai Allah dan ingin disebut mencintai Allah, maka ikutilah Kanjeng Nabi. Yang kita ikuti di mana? Kanjeng Nabi adalah rahmatan lil alamin, punya jiwa kasih sayang. Artinya apa? Tidak ada rasa kebencian. Kedua, punya akhlak tawadhu. Artinya apa? Andap asor, tidak ada kesombongan. Nah, dan kesombongan itu apa? Menghina orang lain. Itu namanya kesombongan. Tawadhu itu apa? Memuliakan orang lain. Nah, lek kasih sayang tadi seperti itu, menyayangi orang lain atau tidak punya rasa benci kepada orang lain. Maka
maka kita seperti itu. Hasilnya apa? Yuhibbukumullah, maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan cinta dari Allah, wa yaghfir lakum, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah dunubakum, di setiap dosa-dosanya. Ya, jadi sak durunge diomong terus ya, niki penting. Ini penting kalimatnya. Bisa ambil cek setengah jakong. Ambil ini cek rata relax ya. Ambil. Nih, niki ngeten. Dadi bahasan niki penting ndak mriki. Dadi ana wong sing njauk sepuro nang Gusti Allah ya. Ana wong sing kepingin disenengi mbek Gusti Allah, ambek tirakat, nggih, ambek poso, ambek sembahyang bengi, ambek berbuat baik, kepingin disenengi Gusti Allah, ambek amal nang orang fakir miskin, kepingin disenengi Gusti Allah. Kenapa? Karena amal kepada fakir miskin itu lebih dicintai Allah, lebih daripada nilainya daripada haji dan umrah. Ya niku. Nah, tapi umpama kita itu enggak ada di seperti itu, tirakat gak kober, poso gak kober, salat bengi gak kober, dan lain-lain amal juga gak duwe-duwe, apa meneh lunga haji, tapi mudah ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosa, enggak usah salat tobat, lakukanlah dua hal. Jangan ada rasa kebencian nek ono dihapus. Adakan rasa kasih sayang. Jangan ada menghina orang lain. Muliakan orang lain. Maksudnya nek jiwa kita itu enggak ada penghinaan, enggak ada nyepelekno dan lain-lain. Kita semuanya itu sama, nggih. Asline kabeh menungso iku padha derajate di sisi Allah. Enggak ada yang lebih baik. Sama, kita sama-sama umatnya, ngoten niku jaminannya adalah dicintai Allah, diampuni segala dosanya. Dan kita wallahu ghafurur rahim niki sering kula omongaken, kita akan bertemu kepada Allah dalam keadaan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lek iso ngoten niku besok kita pulang di hadapan Allah, kita ketemu Allah, Allah dalam keadaan sudah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Kita nggak mungkin masuk neraka karena kita diampuni Allah. Kita akan masuk surga karena kita disayangi oleh Allah. Niku. Nek niku tok kejangkepan kula tambahi saayat. Kul katakanlah atiullah, taatlah kepada Allah wa rasuluh dan kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jika kamu semuanya tidak taat kepada Allah dan Rasul, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, sangat tidak suka, atau lek cara kasarane Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Jadi waliane ayat di atas tadi, maka Allah mengatakan manuto nang Allah, artinya manut nang Al-Quran, manuto nang Rasulullah, manuto nang Kanjeng Nabi. Fa in tawalau, jika kula sampan kabeh gak manut, maka sebutan kita adalah kafirin. Fa inna waha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak suka orang-orang yang tidak manut. Artinya tidak manut adalah orang yang kafir. Nek kemawon muga-muga manfaat. Al